kemuliaan-Mu. Sama-sama, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Sama-sama segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi, segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku 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 menyembah-Mu. Kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami ada sampai saat ini bukan karena kekuatan, kehebatan kami, tapi semua karena berkat pemeliharaanmu ya Tuhan. Sebab itu kami sangat bersyukur karena Tuhan sudah menjagai hari-hari hidup kami. Saat ini Tuhan, kami membawa segenap kehidupan kami
untuk kami melayani-Mu Tuhan di dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan Engkau sucikan, Engkau kuduskan setiap kami, melayakan kami untuk menyembah, memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan, ataupun mereka yang saat ini menyaksikan di rumah ya Tuhan. Kami berdoa kiranya urapan Tuhan tetap sama seperti yang kami rasakan saat ini. Terima kasih, kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi bersama dengan rekan-rekan tim pelayanan yang ada, menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Iya, puji Tuhan, sangat bersuka cita ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat ya. Tapi kita tetap bersyukur apapun yang kita alami saat ini, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Mari kita akan memuji Tuhan, kita angkat pujian, oleh kuasa darah-Mu. Sama-sama saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakanku, Kau layakanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini, oleh kuasa darah-Mu. Amin. Hanya karena kuasa darah Kristus kita semua diselamatkan, kita dipulihkan. Sama-sama saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakanku, Kau layakanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku,
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Amin. Pujian yang sangat indah. Karena kuasa pengorbanan Kristus, kita semua dipulihkan, kita semua diselamatkan, dan kita semua dilayakan untuk menyembah Dia. Saat ini kita akan bersukacita Bapak Ibu Saudara. Kita mengangkat satu pujian sukacita, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sama-sama, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur, kita bangkit berdiri bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya.
soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Amin. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada untuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya. Ku mau nyanyi, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada untuk mengikatku, puji Tuhan. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Amin. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada untuk mengikatku, puji Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita bersyukur atas kemurahan Tuhan. Kita semua boleh diselamatkan dan kita hidup di dalam kehidupan baru, dan kita layak untuk bersama-sama dengan Dia. Saat ini Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk mengangkat satu pujian. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Sama-sama ku rindu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus kan yang ku pegang teguh. Sama-sama ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh
Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi, ku rindu setiap waktu. Hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi, ku rindu setiap waktu. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Kepada Bapak Gembala saya persilakan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Refresh. Engkaulah Raja kami, penguasa hidup kami di dalam segala segi kehidupan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur jikalau pada pagi ini kami diperkenankan untuk hadir di dalam rumah Tuhan, melakukan ibadah sebagai rasa hormat kami kepada Engkau sebagai Sang Pencipta Khalik langit dan bumi. Dan Engkau akan memberikan kepada kami suatu kekuatan yang baru dalam iman kami. Bukan hanya kekuatan, tapi pertumbuhan sampai kepada kedewasaan, sehingga kami mempunyai pengertian bagaimana kami harus berserah penuh kepada Engkau. Oleh karena Engkaulah yang memiliki kami, Tuhan. Kami bukan milik kami sendiri, tetapi Engkau telah menebus kami dan kami menjadi milik kesayangan-Mu. Itulah iman kami. Dan saat ini Tuhan,
Engkau urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya ibadah ini berhasil dan membawa suatu keberuntungan bagi hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita sampai pada minggu terakhir dari bulan Oktober. Besok sudah masuk bulan November. Waktu begitu cepat berlalu dan kita bersama-sama menjadi orang-orang yang semakin didewasakan dalam rohani kita, sehingga kita mengerti apa arti suatu ibadah. Oleh karena saudaraku, kita menyadari bahwa ibadah itu semakin lama dirasakan semakin mahal dan semakin sulit, ya. Karena hal ini memang sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Tapi apapun yang kita hadapi, kita tetap optimis, kita tetap sebagai orang Kristen yang produktif, dan kita tidak mudah menyerah begitu saja. Sebelum saya lupa, saya ingin menyampaikan shalom kepada kita semua. Puji Tuhan. Kita akan membaca, saudaraku, dalam firman Tuhan, dan pagi ini kita belajar. Kalau saudara masih mengingat minggu lalu bahwa firman Allah itu harus diberitakan baik atau tidak baik waktunya. Tapi kita mempunyai waktu yang baik, saudaraku. Jadi kita harus juga lebih fair dan lebih menyediakan diri kita untuk menerima firman Tuhan itu secara baik. Firman itu diberitakan, dan di dalam berita firman itu, kalau saudara masih ingat, saya ulangi, di sana ada pernyataan segala apa yang salah di dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan ini saya renungkan, saudara ya. Saya pikir-pikir dari kemarin, saya pikir ternyata firman Tuhan ini sungguh fair. Dia jujur sekali. Dia tidak menyalahkan kita begitu saja, tetapi dia memberikan contoh bahwa di dalam tokoh-tokoh Alkitab ini banyak loh yang berbuat salah itu. Bahkan kesalahan itu lebih dari kesalahan kita. Jadi kalau firman Tuhan itu memberikan suatu pernyataan kesalahan kita, sebetulnya Tuhan itu imbang. Jarang firman Tuhan ini punyanya orang Kristen ini paling aneh, saudara. Segala yang jelek dari tokoh-tokoh yang tercatat di dalam Alkitab tidak ada yang disembunyikan, semua dibuka. Bahkan sampai Raja Daud yang begitu mulia diungkap oleh firman Tuhan segala kebobrokan di dalam kehidupannya. Bagaimana dia berlaku begitu keji, membunuh suami orang, merampas istrinya, dan dia melakukan itu dengan satu perencanaan, dan Tuhan mengatakan orang itu harus dihukum mati. Yang mengatakan harus dihukum mati itu justru Daud sendiri. Pada waktu dia ditanya oleh Nabi Nathan, dimintai pertimbangan apa yang harus dilakukan dengan orang yang semacam itu, dia mengatakan dengan sangat lantang, orang itu harus dihukum mati. Kemudian Nabi Nathan mengatakan, oh kalau begitu kamu sendiri yang harus mati, oleh karena kamu yang berbuat semacam itu. Coba saudaraku, seorang raja loh dituding sama seorang nabi, ya. Kalau itu raja itu marah, saudaraku, maka dia bisa mengeluarkan keputusan nabi itu harus dihukum, harus mati. Tetapi Daud sebagai hamba Allah, dia mengerti bahwa dia bersalah. Oleh sebab itu tidak ada kata lain yang paling indah bahwa kalau dinyatakan kesalahannya,
ya kita harus sportif, kita ngaku, tidak usah malu saudaraku. Karena di dalam Alkitab itu juga bertumpuk-tumpuk orang yang berbuat salah. Tetapi Tuhan memberikan jalan, Tuhan memberikan suatu way out, satu solusi bahwa kita tidak usah hidup di dalam tekanan-tekanan kesalahan kita. Jadi ada pernyataan kesalahan, tapi kalau kita masih mengeraskan hati, mungkin kita tidak mengerti, atau mungkin kita masih gengsi. Nah ini, kalau orang dinyatakan kesalahan itu kemudian biasanya itu gengsinya keluar. No problem saudaraku, itu memang sifat manusia. Tetapi Roh Kudus itu akan bekerja dan dia akan menginsafkan orang lain. Jadi Roh Kudus itu menginsafkan orang. Jadi tadinya orang itu mengeraskan hati, menolak, tetapi menginsafkan. Akan menjadi lebih keras tetapi akan menginsafkan. Kalau dinyatakan kesalahannya tidak mau terima, ditegur saudaraku. Nah kalau teguran itu diterima, kemudian kita masih ingat ya apa yang dilakukan, maka firman yang sama itu tadi yang merupakan teguran itu segera berubah sifat. Firman yang tadinya begitu keras saudaraku, yang tadinya kita dengarkan itu menyakitkan telinga dan hati kita, tetapi karena kita diinsafkan dengan Roh Kudus, maka kekerasan dari firman Tuhan itu justru akan mendatangkan suatu nasihat-nasihat yang baik dalam kehidupan kita. Itu harus kita alami saudaraku. Sebagai jemaat Tuhan, hal-hal semacam itu harus dialami oleh setiap orang. Saya berulang-ulang mengalami saudaraku di dalam penggembalaan itu. Kadang-kadang pendeta itu, gembala itu ngomongnya kok kayak gitu ya, itu pasti itu dia tahu itu untuk saya itu mangkel gitu. Jadi timbul rasa kebencian, timbul rasa tidak seneng. Kadang-kadang itu kembali sifat anak-anak saudaraku, ngambul. Ini yang perlu kita jaga. Kita ini sudah dewasa, kita ini sudah seharusnya mengerti. Ngambul saudaraku, saya ini juga ngambul dulu, ngambulan. Kalau kita tidak mau, tidak seneng aku. Tapi saya pikir, lama-lama saya pikir loh, apa sih salahnya orang itu kalau dia itu mau memperingatkan, mau memberikan solusi. Nah, firman yang tadinya itu keras sebagai teguran itu akan berubah menjadi suatu nasihat yang menyenangkan. Dan nasihat Tuhan itu sebetulnya sangat-sangat halus, dan dia memberikan waktu yang cukup kepada kita dengan kesabaran. Sabar Tuhan itu saudaraku, dia tidak gerusa-gerusu. Ini loh yang saya katakan itu. Kalau sampai kita itu di tengah jalan menuju kepada kebenaran Tuhan, kemudian kita itu tidak nututi, ceritanya kita itu mati gitu ya, itu tidak masalah. Saya bertanya kepada diri saya, kamu ngomong gitu tuh kok berani ya? Loh berani, soalnya ada argumennya saudaraku. Saudara pernah baca enggak penjahat yang disalib di sebelah Tuhan Yesus? Dia itu belum sempat berbuat apa-apa loh saudaraku. Hanya dia itu mengakui bahwa Yesus itu benar, dan dia membela Yesus, dan kemudian dia menyerahkan keselamatannya di dalam tangan Yesus. Kalau engkau datang kembali, jangan lupa aku Tuhan. Hanya ngomong gitu tok loh saudaraku. Maka Tuhan merespon keinsafan dari penjahat ini, dan dia mengatakan engkau berbahagia bersama aku di Firdaus. Itu sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itu saya berani mengatakan, kalau saudara keluar gereja ini mengambil satu keputusan bahwa firman Allah itu benar, dan kita mau menerima nasihat, dan kita mempersiapkan diri untuk mengalami keubahan, kita menyerahkan diri kita, bukan bertahan dalam kesalahan,
apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita ini di dalam keadaan selamat oleh karena jalan itu sudah jalan yang betul. Dan di dalam jalan itu kita akan bertemu dengan Tuhan kapanpun saja. Ini harus kita perhatikan dan kita pahami, saudaraku. Nasihat Tuhan itu memberikan kita panjang sabar, dan Dia mau memberikan pertolongan dengan Roh-Nya yang kudus supaya ada keinsafan kita akan segala dosa kita. Ini yang luar biasa. Dan kemudian saudaraku, jikalau kita tetap memperhatikan nasihat Tuhan itu, maka nasihat itu saudaraku akan lebih mantap di dalam hati pikiran kita, pendengaran kita semakin tajam, dan itu merupakan suatu pengajaran. Suatu ajaran itu luar biasa, saudaraku. Kapan kita bisa pintar kalau kita tidak pernah belajar? Itu masalahnya. Jadi jemaat itu, saudaraku, harus mau mengambil waktu untuk belajar, untuk PA misalnya. Oleh karena gereja itu memang ada PA-nya untuk mendalami Alkitab. Dan itu jenisnya macam-macam. Dari mana kita mau mendalami itu? Gitu. Ada yang mendalami itu seperti kebaktian umum begini, ya tidak apa-apa, memang bisanya itu. Tetapi ada juga orang itu yang tahu secara teologis misalnya, ya dia harus diberi kesempatan karena dia yang berkompeten gitu, untuk memberikan dasar-dasar teologis supaya kita ini mengerti apa itu Tuhan gitu loh. Dan kita tidak bakalan mengerti kalau kita itu tidak mau mengerti, itu masalahnya. Itu masalahnya, saudaraku. Jadi kalau kita mau mengerti Tuhan, kita itu harus mengerti diri kita dulu sendiri, dan baru kita akan bisa mengerti Tuhan. Ini memang begitu, saudaraku. Jadi secara teologis itu kita mendengarkan bagaimana kita menanggapi atau kita mencoba untuk memahami tentang Tuhan. Teologis itu tidak sulit, saudaraku. Orang mikir, wah mesti sekolah. Ya boleh, sekolah itu bagus. Tetapi dasarnya gini loh, teologis itu gini. Kalau saudara itu ngomong, Tuhan itu kayak begini gitu, itu sudah teologis, sederhana. Jadi kalau orang itu menerangkan tentang Tuhan, tidak tahu kayak apa modelnya, yaitu dia itu sudah berteologi. Tetapi tentu kita tidak sembarangan untuk menerima teologi yang tidak ada dasarnya, tetapi harus ada dasarnya dan itu terpercaya. Itu. Lah ini, saudaraku, yang kita peroleh di dalam setiap ibadah. Sekarang kita baca di dalam 2 Timotius 3, saudaraku ya. Ayat yang ke-12. 2 Timotius 3 ayat yang ke-12 demikian. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Iya. Oleh karena, saudaraku, ibadah itu yang paling dibenci oleh iblis. Dengan segala macam daya upaya, iblis itu akan mencegah supaya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya itu tidak merdeka di dalam ibadah. Dan kita tahu loh, saudaraku, kalau ada zaman-zaman semacam ini seperti COVID apa ini, kita sudah pasti tahu ini sumbernya dari siapa. Pasti dari iblis. Oleh karena ini suatu kejahatan yang mematikan, dan ini juga mempengaruhi ibadah. Tetapi Tuhan itu selalu Dia akan memberikan solusi yang baik. Dia akan memberikan suatu jalan keluar supaya kita ini bisa beribadah secara mandiri dan dewasa. Loh, ini kan peningkatan, saudaraku. Ini peningkatan, bukan penghancuran, peningkatan.
Justru orang Kristen itu harus bisa beribadah di dalam segala keadaan. Tetapi saudaraku, kalau Tuhan itu sudah mulai membuka suatu kesempatan, saudaraku, lah ini tidak boleh terus kita tinggal seperti yang lalu. Tetapi kita juga harus berani berbagi waktu dengan Tuhan. Ya. Akan menderita aniaya itu salah satu aniaya yang berupa pandemi. Tetapi ini dari tahun ke tahun, saudaraku, akan makin meningkat. Dan Tuhan akan mempersiapkan yang lebih baik dalam cara kita beribadah di masa-masa mendatang. Itu harus kita pahami, saudaraku. Namun segala apa yang kita jumpai saat ini, kita manfaatkan dengan baik. Nah, kemudian kita loncat dari ayat 12 ini, kita pindah di dalam ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, ya, segala firman yang ditulis di dalam Alkitab, maksudnya gitu. Terus memang bermanfaat untuk mengajar, mendatangkan manfaat mengajar, terus untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mengupgrade kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Iya. Terus dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itu maunya Tuhan, saudaraku. Jadi ibadah ini punya tujuan. Dengan demikian setiap manusia kepunyaan Allah, kita ini milik Tuhan. Tadi di dalam doa kita berserah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Dan kita mengaku bahwa kita ini bukan milik kita sendiri, tapi miliknya Tuhan. Nah, oleh sebab itu dikatakan setiap manusia yang menjadi milik Allah itu diperlengkapi di dalam ibadah, saudara. Jadi ibadah itu memperlengkapi untuk apa? Untuk melakukan segala perbuatan-perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu, saudara ya, bisa muncul di mana saja. Tetapi perbuatan baik itu di dalam Efesus dikatakan perbuatan baik yang dipersiapkan oleh Allah. Jadi bukan perbuatan baik carpe diem, bukan. Kalau perbuatan baik carpe diem itu ya memang untuk kemuliaan dirinya sendiri. Tetapi perbuatan baik itu untuk Tuhan dan dari Tuhan. Ini, saudaraku. Nah, kita masih ingat, saudara, kemarin hari Minggu yang lalu, Tuhan itu mau memakai kehidupan kita. Sudah pasti. Oleh karena Dia memberikan kesempatan ibadah dan Dia mau melengkapi kita, itu bukan sesuatu yang sia-sia, tetapi Tuhan mau memakai kehidupan kita. Ini perlu diulangi, saudaraku, oleh karena sesuatu yang sangat penting menurut saya. Ya, kita kembali ke 2 Timotius 2. Jadi tadi dalam pembukaan ini kita tahu, saudara ya, firman Tuhan itu begitu tujuannya dan begitu ibadah itu sangat perlu, dan ibadah itu gunanya untuk melengkapi kita. Kita ini dilengkapi, mau dipakai Tuhan. Nah, tinggal kita mau enggak. Kalau kita enggak mau ya enggak bisa, saudara. Tuhan itu enggak pernah maksa. Sungguh. Cuma Tuhan tuh bilang, kalau kamu jalannya ke situ nanti jadinya kayak gini, jalan situ jadinya kayak gitu. Wis milio. Gitu. Karena Tuhan itu menciptakan manusia itu diciptakan teladannya sama seperti Allah. Allah itu bebas, Allah itu merdeka. Dia tidak diperlakukan seperti robot. Demikian manusia ini diciptakan, diisi dengan roh Allah. Maka manusia ini menentukan pilihannya. Dan itu buat Tuhan tidak ada masalah. Silakan. Tapi Tuhan memberikan arahan-arahan, ya.
Nah, kita baca di dalam 2 Timotius 2 ini ayat yang ke-20, itu yang sudah kita baca minggu lalu. Tapi sekarang kita baca lagi, oleh karena saya waktu baca-baca ulang menemukan beberapa yang belum kita gali. Hari ini kita gali. Ya, silakan. 2 Timotius 2 ayat yang ke-20 demikian. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Nah, sekarang kan lebih jelas, saudara. Di dalam rumah besar itu bisa kita artikan dalam suatu ladang Tuhan atau suatu gereja, itu suatu rumah perhimpunan yang besar, tempat orang belajar. Kalau di dunia ini dikatakan sebagai sasana, training center. Jadi kita ini dilatih di dalam gereja Tuhan supaya kita ini bisa dipakai keluar. Tetapi nanti hasilnya itu bukan di dalam gereja, saudara. Kalau hasilnya di dalam gereja itu jago kandang. Tetapi nanti manfaat dari ibadah itu akan kelihatan di luar. Nah, ini yang penting, saudara. Jadi kalau di dalam gereja pasti stylenya malaikat semua, tapi kalau di luar belum tentu. Nah, oleh sebab itu kita perlu dilatih, saudara. Dilatih. Saudara ibadah duduk gini dengar saya ngomong ini, itu penderitaan, saudara, buat saudara. Kenapa saya bilang? Lawang saya juga pernah jadi jemaat 50 tahun kok. Saya tuh ngerasa nih, saudara. Orang duduk 1 jam dengerin orang khotbah itu enggak gampang. Saya di Lemah Putra di Surabaya, saya barusan ngomong sama istri saya, ada ya 1 orang anak muda, kalau di gereja itu duduk 10 menit berdiri, jalan, keluar, setelah 3 menit balik lagi, duduk lagi tapi pindah tempat. Nanti 10 menit berdiri lagi, jalan lagi, pindah tempat. Saya sampai tertarik dengan orang ini. Apa sih yang dikerjai orang ini? Sampai saya ikuti. Waktu dia jalan keluar itu saya ikuti. Ya enggak ada apa-apa. Ya cuma berdiri di luar. Terus masuk lagi, duduk lagi. Kata istri saya, oh dia tebar pesona. Lu bisa gitu loh, saudaraku. Nggak ada gawenya, duduk itu kayak duduk di kursi panas itu, jalan, nggak ada juntrungnya. Lah orang kayak gini nih mau jadi apa ini? Ada lagi, saudaraku, ada orang yang dengar firman Tuhan, dia itu orang muda, waktu itu masih muda, saya juga masih kaum muda. Saya lihat orang itu, dia nganterkan mamahnya. Kalau mamahnya itu duduk dengan firman Tuhan, dia itu di sebelahnya itu pegangan kursi ini, tidur. Kalau sudah amin baru dia bangun, nuntun mamanya. Saya pikir, apa yang dia peroleh, apa yang dia rasakan di dalam ibadah itu. Tetapi sungguh, selang beberapa tahun, saya jumpai orang itu, keadaannya tidak lebih baik, saudaraku, maka malah lebih rusak, malah lebih terlunta-lunta keadaannya. Ini suatu contoh-contoh, saudaraku, bagaimana kita ini harus bisa menghargai hadirat Allah di dalam ibadah. Dia itu raja loh, saudaraku. Seorang hamba Tuhan ini ngomong, dia itu menyampaikan perintah raja. Kalau seorang hamba Tuhan itu bisa, hatinya bisa nggak seneng kalau lihat orang itu mengabaikan berita itu, terlebih lagi yang punya berita itu. Ini yang perlu saya katakan, saudaraku. Ini yang perlu saya katakan.
Oleh karena ini sangat perlu dan penting di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan. Ya. Dikatakan di ayat 20, rumah yang besar bukan hanya terisi perabot-perabot yang dari emas, perak, tetapi juga dari kayu dan dari tanah liat. Kita tidak perlu pusing soal itu, saudaraku. Kalau saudara mau ya, saya kasih satu contoh ya. Kita buka di dalam 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 11. Saya kasih contoh ya. Ada seorang rasul yang begitu besar, yang dia sendiri yang menulis tadi itu. Tetapi dia itu menganggap dirinya itu sebagai apa? Coba dibaca. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Loh saudaraku, ini Rasul Petrus loh ini. Rasul Paulus. Dia itu begitu terkenal, begitu hebat, rasul yang besar. Dia itu membahasakan dirinya itu apa? Aku ini tanah liat. Kemudian siapa kita ini mau ngomong aku ini emas? Jadi saudaraku, di dalam hal ini kita harus punya kerendahan hati. Oleh karena senadyan kita ini tanah liat, tetapi yang penting itu isinya. Isinya itu apa? Coba kita lanjut baca. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Iya, sekalipun itu tanah liat yang rentan, saudaraku. Tetapi kalau tanah liat itu, wadah itu terisi oleh firman Tuhan, mempunyai kekuatan yang berlimpah-limpah dari Allah, bukan dari kami. Dan dia memberikan contoh di dalam penganiayaan dia beribadah itu apa saja. Lanjut. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Iya. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Iya. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Iya. Itu saudaraku, suatu kesaksian dari seorang rasul yang besar. Dia tidak mengatakan bahwa dirinya ini emas perak, bukan, tetapi dia hanya mengatakan aku ini tanah liat. Tetapi di dalamku ini ada kekuatan Allah. Dan setiap kali aku mengalami himpitan, mengalami putus asa, mengalami penindasan dan segala-galanya atau habis akal, tetapi Tuhan itu tetap menyelamatkan kehidupan itu. Nah, ini yang harus menjadi pengalaman bagi anak-anak Tuhan, supaya di dalam ibadah kita ini bisa merendahkan hati kita kepada Tuhan. Terus ayat 21 dari 2 Timotius tadi sudah dibaca ya, sudah full ya bacanya. 2 Timotius 2 ayat 20 tadi sudah penuh ya. Sekarang 21. Ayat yang ke-21, 2 Timotius 2 ayat yang ke-21. Iya. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ayat ini saudaraku, waktu saya ulang baca, saya bertanya kepada Tuhan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, apa bisa? Itu pertanyaannya, saudara. Menyucikan diri itu apa bisa? Jadi ini sebetulnya kalau firman Tuhan ini mengatakan seorang yang menyucikan dirinya itu orang yang mau gitu loh. Bisa enggak nyucikan diri? Tidak bisa. Oleh karena apa? Tuhan itu dalam firman-Nya mengatakan engkau ini sudah mati dalam dosa. Orang mati itu sudah tidak bisa apa-apa, sudah membusuk.
mau menyucikan diri itu dengan cara apa? Orang yang mati itu tidak bisa mandi sendiri, dimandiin orang. Saya baca berulang-ulang, saudaraku, menyucikan dirinya apa bisa ya dari hal-hal yang jahat. Tetapi saudaraku, kata-kata yang berikutnya ini sangat menjawab akan pertanyaan saya. Dikatakan, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia apabila dia menyerahkan dirinya untuk disucikan. Kemudian ayat ini mengatakan, ia dikuduskan. Jadi dikuduskan. Kalau tadi mau menyucikan, tetapi kata berikutnya adalah dikuduskan. Berarti ada yang melakukan sesuatu untuk orang itu, sehingga dia bisa menjadi kudus dan dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi saudaraku, kita ini sebetulnya sudah mendapat kemurahan yang luar biasa. Kita ini tidak lagi mati dalam dosa. Saudara dan saya ini sekarang sudah di dalam hidup bersama dengan Kristus. Seharusnya saudaraku, kita ini harus aktif untuk kita ini bisa dikuduskan, di-upgrade kehidupan kita ini, saudaraku, di-upgrade kehidupan kita ini, ya. Kemudian kita lihat, saudaraku, bagaimana Rasul Paulus ini yang menulis ayat-ayat ini. Dia menyadari siapa dirinya. Nah, ini yang penting, saudara. Ini yang penting. Kita bisa melihat di dalam Roma pasal yang ke-7. Roma pasal yang ke-7. Dia menceritakan bagaimana sebetulnya keadaan dirinya. Apakah dia itu mampu untuk menyucikan dirinya sendiri? Ternyata tidak. Bahkan dia mengatakan, aku ini ahli Taurat. Tetapi justru karena aku mengenal Taurat, maka aku mengenal dosa. Padahal aku ini kepengen tidak berdosa, tapi aku tidak sanggup menjalankan sesuatu yang baik. Bagaimana ini? Sampai dia mengatakan, aku ini manusia yang celaka. Siapa yang bisa menolong aku? Coba saudara, betapa jujurnya Alkitab ini. Kita baca ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 demikian. Sebab aku tahu, dia tahu, terus sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Tidak ada yang baik. Itu Rasul Paulus, saudaraku, ahli Taurat, murid dari Gamaliel, orang yang ternama, orang yang paham teologi yang luar biasa dalamnya. Tetapi dia justru dari apa yang dia kenal tentang dirinya, tidak ada yang baik di dalam diriku. Terus, sebab kehendak memang ada di dalam aku. Kehendak baik itu memang ada sebetulnya. Sebagai manusia yang diberi akal budi oleh Tuhan, mau kepingin, tapi tidak bisa. Tidak bisa. Terus, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Justru kalau mau berbuat baik, malah dia tidak bisa berbuat baik, sebaliknya dia berbuat yang jahat. Inilah manusia, saudaraku, sejatinya begitu. Bagaimana dia bisa menyucikan diri kalau tidak tangan Tuhan yang menguduskan dia? Terus, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik. Aku ini mau yang baik. Terus, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, berlawanan dengan kebaikan itu. Apa itu? Yaitu yang jahat yang aku perbuat. Iya.
Jadi saudara bisa bayangkan ya, betapa sulitnya posisi manusia ini. Ini yang ngomong ini ahli teologi luar biasa loh saudara. Seorang Parisi yang begitu mendalam, ahli filsafat, filsuf, orang yang suka berpikir. Kalau saudara baca ayat-ayat Rasul Paulus ini, mumet saudaraku. Saya baca ini berulang-ulang ini. Dan saya compare dengan kitab-kitab yang lain, Alkitab dalam segala bahasa, saya kumpulkan. Saya baca satu persatu. Sehingga ketemu maksudnya itu apa. Saya yakin kalau saudara baca ini nanti sendirian, saudara bingung. Bahasanya ini bingung. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu perbuatan yang jahat yang aku perbuat. Terus, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ternyata orang ini ngaku bahwa dia itu dirinya itu dosa. Dosa itu yang tidak terselesaikan, itu yang mengikat seorang manusia itu. Dia tidak pernah bisa melakukan kebaikan, apalagi kesucian. Dosa itu hanya bisa diselesaikan oleh darah Yesus. Saudara mau nebus dosa itu pakai apa, saudaraku? Saudara punya uang berapa? Punya kekayaan berapa? Untuk nebus diri saudara dari dosa. Kemudian saudara mengatakan, oh, saya akan berbuat sebaik-baiknya, saya akan berbuat amal ibadah saya akan menderma ini, menderma itu, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Boleh, oke, itu baik. Tetapi pertanyaannya, apa Tuhan butuh sih perbuatan baik dari saudara dan saya? Apakah Tuhan itu kurang kebaikan? Lah kalau kita ngerti Allah itu sumber dari segala kebaikan, Allah itu sumber dari segala damai sejahtera. Lah kita ini mau ngasih Allah itu mau kita pikat dengan cara apa, saudaraku? Kalau zaman Taurat, saudaraku, seizin Allah, orang-orang Israel itu menebus dosanya itu dengan korban-korban kambing, sapi, domba, burung terkukur. Itu yang dikorbankan. Waktu itu Allah masih terima, tetapi itu tidak bisa menghapus dosa. Hanya sifatnya sementara, yang membuat manusia itu sedikit bisa merasa lega. Tapi sebetulnya bukan itu hanya simbol tentang penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan disitulah kita baru mengerti bahwa keselamatan kita ini, saudaraku, tidak bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh diri kita sendiri, tetapi hanya korban Kristus itu yang mampu mengubahkan segala keadaan kita. Dari mati kita dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Kristus. Dan kita ini sekarang yang ada di dalam gereja Tuhan, bahkan siapapun yang mendengar di tempat masing-masing, kita ini bukan orang mati lagi di dalam maut, tetapi kita ini sudah dilahirkan baru. Dan kita tidak usah mengalami kematian yang kedua, atau maut yang memisahkan kita secara kekal dengan Allah. Kita cukup sebagai manusia mati satu kali, setelah itu tidak ada lagi kematian, tetapi harus diawali dari dua kali lahir. Pertama lahir dari ibu kita, kedua harus lahir dari kebangkitan Tuhan. Oleh sebab itu Rasul Petrus pernah mengatakan, aku bersyukur, aku menyembah Engkau Tuhan,
oleh karena Engkau melahirkan aku menjadi manusia baru di dalam kebangkitan Kristus. Mungkin saudara masih ingat itu. Bagaimana Rasul Petrus itu, dia bersorak bergembira dengan segala pengenalannya dia. Ini yang harus kita mengerti, saudaraku. Dosa itu masih mengendap di dalam kehidupan kita. Terus ayat 21. Ayat yang ke-21, demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Iya. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Iya, sebentar. Nah, itu ayat berapa tadi? Ayat yang ke-23. 23. Tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain yang berjuang melawan akal budiku dan membuat aku menjadi tertawan di dalam dosa yang ada di dalam diriku sendiri. Kemudian ayat 24, Rasul Paulus mengatakan apa? Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Iya, ini suatu keluhan, saudaraku, suatu pertanyaan yang dia lontarkan di dalam tulisannya. Aku ini manusia celaka, siapa yang bisa melepaskan aku dari dosa ini, dari keadaan ini? Nah, sekarang saya ingin mengajak saudara untuk melihat di dalam Roma 3 ayat 20. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-20, demikian. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, ini suatu pertanyaan yang aneh, saudara ya. Suatu pernyataan yang aneh. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Tadinya saya itu mikir gini, saudara. Loh, kalau sudah tahu Taurat itu tidak bisa menyelesaikan manusia, ngapain Tuhan itu kok ngasih Taurat? Ini maksudnya, saudaraku, bukan tidak seorang pun dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Kalau dia bisa melakukan hukum Taurat, dia dibenarkan. Dia dibenarkan. Tetapi pertanyaannya, siapa yang sanggup melakukan hukum Taurat? Siapa yang bisa menyelesaikan Taurat itu, menggenapi Taurat itu di dalam dirinya? Tidak ada yang bisa. Ini masalahnya, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak membatalkan Taurat, tetapi aku menggenapi Taurat itu. Berarti, saudaraku, Yesus mau untuk menjalani Taurat itu. Yang Taurat itu tidak bisa dijalani oleh siapapun manusia, sehingga kebenaran itu tidak bisa manusia itu memperoleh dari Taurat. Tetapi Yesus datang dan dia menggenapi hukum Taurat itu untuk menyelesaikan segala ketidakmampuan manusia ini. Dan dia mau menyelesaikan itu di hadapan Allah dengan cara dia berkorban dengan darahnya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan manusia kita. Ini loh, saudaraku, yang Tuhan mau, supaya apabila kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, maka kita menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya ngomong, saudaraku, tetapi dengan satu pengertian, oh gitu toh.
Oh begitu ta. Kenapa kita harus melakukan hal semacam itu? Nah, kalau sudah seperti itu pengetahuan kita, saudaraku, maka kita ini mampu untuk berbuat baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai ayat penutup, saudaraku, kita akan membaca Efesus 2 ayat 8 dan seterusnya. Ini, saudaraku, merupakan ayat yang sering kita baca, tetapi ini basic dari keselamatan, basic dari kita bisa berbuat baik, perbuatan baik yang diterima oleh Allah. Kita perhatikan ayat ini, saudaraku, kata-kata dari ayat ini sangat indah. Ayat yang ke-8 dari Efesus pasal yang kedua. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, jadi bukan Taurat itu yang menyelamatkan kita, saudaraku. Oleh karena kita tidak mampu. Bukan Tauratnya yang salah, bukan. Taurat itu firman Tuhan, Taurat itu mulia, tetapi tuntutan Taurat itu tidak bisa dipenuhi oleh manusia siapapun dia. Tak bisa. Yang bisa memenuhi itu hanya Yesus, dan Allah itu tahu persis, sehingga Yesus itu diistilahkan sebagai anak domba Allah. Harus dari Allah sendiri. Manusia tidak mampu menyenangkan hati Allah. Harus dari Allah sendiri. Dalam wujud manusia, karena yang diurus itu manusia, saudaraku, saudara dan saya, manusia. Oleh sebab itu Allah hadir di dalam wujud Kristus. Firman itu hadir dalam wujud manusia yang bisa merasakan segala perasaan penderitaan manusia. Dia adalah imam besar yang tidak diserupakan malaikat, tetapi dia diserupakan seperti manusia, dan dia mengerti segala derita tanggungan manusia, dan dia mati di dalam penderitaan yang luar biasa di atas kayu salib. Dan jikalau kita mengimani akan kasih karunia ini, maka kita selamat dan kita lepas dari tuntutan Taurat. Sebab karena kasih karunia kamu itu diselamatkan melalui imanmu. Terus, itu bukan hasil usahamu, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tapi engkau diberi secara gratis. Hati-hati, saudara ya. Ayat ini sering menjebak pengertian yang salah. Itu bukan hasil usahamu, kan enak. Tapi orang itu tuman, saudaraku, kadung merasa enak gitu. Ya sudah, terima kasih. Sudah itu apa? Sudah tidak ada apa-apa. Bukan, saudaraku. Kalau tentang keselamatan, kita itu tidak usah usaha. Dikei nyoh, gelem apa enggak? Enggak gelem, ya wis. Gelem, syukur. Mele itu. Nah, kalau ini, saudaraku, kita bawa untuk selanjutnya, kita tidak punya usaha apa-apa, lah itu yang salah. Nanti kan Tuhan tolong. Nah, ini istilahnya ini NTT. Jadi enggak, saudaraku, Tuhan enggak tolong kalau kita enggak mau ditolong. Tuhan tidak tolong kalau kita enggak mau usaha. Jelas. Kalau Tuhan nolong orang yang malas, orang yang enggak mau usaha, Tuhannya yang salah. Tapi Tuhan mengatakan, lihat tuh burung-burung di udara. Bukan burung-burung di sarang loh, di udara. Berarti itu cari makan. Lah ada yang bilang dibalik ayat itu, lihat saja burung di udara dia piara, apalagi aku manusia. Lah pertanyaannya, kowe iki menungso apa manuk? Nek manuk mangan laraan si iso kon menungso ya kudu nyambut gawe. Kan gitu, saudara. Jadi kalau menghayatan ini keliru, ya keliru terus.
Dikatakan kamu tentang keselamatan itu kamu ndak usah usaha, karena usahamu itu sia-sia, dan ndak ada orang selamat karena usahanya. Hanya dikasih, tinggal kamu mau terima apa enggak, hanya itu aja. Setelah itu usahakan keselamatan itu di dalam bentuk-bentuk pekerjaan-pekerjaan mulia, kan gitu. Terus itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Iya. Terus Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, dilahirbarukan di dalam Kristus Yesus, ciptaan Allah, buatan Allah yang sudah terlanjur jatuh di dalam dosa ini, diperbaharui oleh firman yang sama di dalam Kristus. Terus untuk melakukan pekerjaan baik, baru melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. lah. Pekerjaan baik itu bukan mau-maunya sendiri, tetapi pekerjaan baik itu dari mana? Dari Allah yang Dia mempersiapkan itu sebelumnya. Itu untuk kita, saudara. Dan status kita segera berubah kalau kita menerima keselamatan itu, saudaraku. Maka status kita berubah. Kita baca sebagai ayat terakhir, ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19 dari Efesus pasal yang kedua. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing. Kita bukan orang asing. Terus bukan asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Kita ini menjadi warga dari orang-orang yang dikuduskan, orang yang dikhususkan. Orang kudus itu termasuk para nabi, para rasul, para syuhada, dan juga orang-orang yang telah mendahului kita di dalam Kristus. Mereka itu adalah warga dari orang-orang yang sudah dikuduskan. Terus dan anggota-anggota keluarga Allah. Dan kita ini bukan orang asing lagi atau orang pendatang di hadapan Allah. Sekalipun kita ini mantan orang kafir, saudaraku, orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak punya bagian di dalam janji Allah, tetapi melalui kasih karunia Kristus Yesus kita ini diselamatkan. Dan Tuhan mengubah status kehidupan kita menjadi anak-anak Allah yang hidup. Dan kita dipakai oleh Tuhan, saudaraku. Kita dilengkapi dalam setiap kali kita ibadah. Ada firman yang mengguncangkan jiwa dan roh kita, sehingga kita tahu apa yang salah, sehingga kita mau menerima teguran dan nasihat serta pengajaran dari firman itu, disertakan dengan kesabaran memanjangkan usia umur kita, supaya kita bisa melihat dari hari demi hari kemuliaan Tuhan. Jelas, saudara ya. Jadi tiada seorang manusia itu bisa membanggakan dirinya. Rasul Paulus yang sedemikian hebatnya, dia mengatakan, aku ini tanah liat, tetapi lihat di dalamku ini ada kekuatan Allah yang melimpah. Di dalam segala keadaan dia tetap bertahan. Dan Tuhan mau kita akan menjadi seperti itu. Dan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Bukan mau-mau kita sendiri. Baiklah, saudaraku, tidak ada yang melarang. Tuhan tidak melarang. Tuhan mengatakan, kalau engkau ini berbuat baik, berbuatlah itu dengan pikiranmu sendiri, silakan. Kenapa? Oleh karena dari perbuatan baikmu itu, orang-orang di sekitarmu itu menikmati kebaikanmu. Tetapi jangan kebaikan itu diukur untuk Tuhan, supaya Tuhan kesengsem dengan kebaikan kita. Keliru itu. Lah ini kebanyakan orang nggak ngerti, saudaraku.
Kasihan, maunya mau berbuat baik. Kalau dia mau berbuat baik, kalau dia berkenan, kalau dia dikenan Allah, oleh karena dia di dalam keadaan kudus, di dalam keselamatan imannya kepada Tuhan, maka segala perbuatannya itu memuliakan Allah. Itu yang penting, saudara. Jadi bukan memuliakan dirinya sendiri. Sampai di sini saudaraku, supaya kita memahami apa arti ibadah itu dan apa yang terjadi dengan ibadah itu. Dan ibadah itu semakin lama semakin mahal, saudaraku. Tapi kita harus siap, di dalam segala celah kita akan melakukan demi kemuliaan Tuhan. Amin, amin. Kita nyanyikan sebuah pujian, karya terbesar. Nyanyian ini cukup lama, tapi bagus syairnya, saudaraku. Indah syairnya. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Refrain, kita bangkit berdiri, saudaraku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku,
di penghujung ibadah ini Tuhan, sekali lagi kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih. Oleh karena kami sudah menikmati karya Allah yang terbesar, yang berlaku atas kehidupan kami semua, yaitu karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib, yang mampu melepaskan kami dari ikatan dosa yang bercokol di dalam tubuh kami, sehingga sekalipun kami ingin melakukan yang terbaik atau yang baik, yang kami lakukan justru adalah suatu yang jahat di hadapan Tuhan, yaitu kami melakukan sesuatu dengan merasa bahwa kami mampu. Dan hal ini merupakan suatu dosa di hadapan-Mu. Oleh karena Engkau tidak membutuhkan kebaikan manusia siapapun, tetapi jikalau kami boleh melakukan segala kebaikan kebajikan, kami selalu membawa iman kami yang telah membebaskan kami dari segala dosa yang mengikat, sehingga segala apa yang kami lakukan, kami perbuat betul-betul adalah rencana Tuhan yang Engkau taruh di dalam pikiran dan hati kami, dan segala yang kami lakukan menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini Tuhan yang Engkau kehendaki atas kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih oleh karena kasih karunia Tuhan yang tidak usah kami usahakan dari kemampuan kami, tetapi Engkau telah memberikan secara cuma-cuma, dan kami hanya menerima itu juga dengan ucapan syukur. Maka keselamatan itu berlaku sampai hari kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kepujian dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mungkin ada pengumuman. Sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti biasa saya akan mengumumkan pengumuman kita atau acara kita untuk 1 minggu ke depan. Seperti biasa kita akan ibadah di hari Minggu jam 8 pagi untuk setiap minggunya. Saudara sekalian, masih 1 minggu sekali. Nanti jikalau keadaannya lebih baik, lebih kondusif lagi, lebih nyaman lagi, kita nanti akan mengadakannya juga ibadah PA-nya di hari Rebo Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga untuk sekolah minggu masih tetap online seperti biasa, belum bisa untuk tatap muka saudara sekalian. Namun saya himbau dan saya dorong untuk orang tua juga untuk boleh membimbing dan menemani anak-anaknya untuk mengikuti ibadah-ibadah sekolah minggu. Itu pengumuman yang pertama yang ingin saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, saya informasikan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, baik itu untuk persembahan seperti hari ini ataupun persepuluhan ataupun korban apa saja, boleh langsung saja memasukkan di kotak yang di belakang. Boleh ketika itu mau masuk ibadah atau juga setelah pulang ibadah, terserah dan senyamannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pengumuman yang ketiga yang ingin saya bagikan, kita bersyukur, kita berbahagia karena ada teman seiman kita yang juga berbahagia tanggal 26 kemarin ya, Ibu Misien berulang tahun. Selamat ulang tahun Bu Misien. Kita akan doakan bersama-sama nanti biar keluarga, kesehatan, pekerjaan dan pelayanannya selalu disertai oleh Tuhan. Dan pengumuman yang terakhir yang saya bagikan bagi kita semua, bagi Bapak Ibu yang ingin saya jemput, boleh langsung saja menghubungi saya pribadi. Namun Bapak Ibu Saudara, kita mungkin berangkatnya agak awal. Kenapa? Karena saya juga masih ikut di dalam pelayanan. Takutnya saya ketinggalan di pelayanan seperti itu. Jadi kita boleh berangkat lebih awal seperti itu. Bagi siapa yang ingin dijemput, saya siap untuk menjemput Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian pengumuman yang saya bagikan. Atau ada yang berulang tahun yang tidak saya ketahui barangkali?
Tidak ada yang ingin didoakan? Ada yang ingin didoakan? Oh iya, bantuan doa dari istri dari Ko Chandra yang dulu ikut dalam pembangunan rumah ibadah ini. Kandungannya sedang bermasalah seperti itu. Jadi kita juga akan nanti doakan bersama-sama. Jikalau tidak ada yang ingin didoakan, saya serahkan mimbar kembali kepada Bapak Gembala kita. Mumpung belum lupa saudaraku, minggu depan kita ada kunjungan dari Surabaya. Ada hamba Tuhan dari Surabaya yang membagi berkat firman Tuhan di tempat ini rencananya. Dan saya mohonkan kalau saudara berkenan untuk bisa hadir dan mengikuti berkat-berkat yang akan dibagikan, ya. Hanya itu, dan juga saya mohon kesabaran Bapak Ibu Saudara sekalian akan PA yang mungkin pelayanan akan dilakukan oleh saudara-saudara kita ini, dari Saudara Daud, Saudara Olpi, dan ada beberapa pelayanan lain yang khusus yang juga dilayani oleh Pendeta Muda Hari. Baik kita memberi peluang buat, khususnya buat saudara-saudara kita yang muda ini, supaya mereka juga terbina di dalam pelayanan. Kita sabar saudaraku ya, kita berikan perhatian, kita sabar supaya kita boleh berkembang, tumbuh bersama, ya. Karena saya pernah mengatakan bahwa seorang gembala itu tidak bisa lari sendiri, tapi dia itu menunggu supaya kita itu bisa berjalan bersama, berkembang bersama. Jadi menimbang keadaan jemaat dan juga perkembangan untuk jangka panjang. Karena kita ini punya planning jangka pendek, jangka panjang, ya. Jadi jangka pendek sudah berhasil dilewati, sekalipun banyak masalah dari luar berupa penghalangan-halangan, tetapi terlaksana. Tapi kita masih menghadapi jangka panjang. Jadi kita harus sama-sama memberikan peluang bagi yang lain. Baik, kita akan bangkit berdiri, saudaraku. Kita akan tutup ibadah ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami bersyukur buat selesainya ibadah pagi ini. Namun sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami berdoa akan rencana ibadah hari Minggu mendatang. Biar kiranya Tuhan campur tangan dan Tuhan melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami membawa seorang saudara kami yang sudah Engkau berikan perpanjangan umur, yaitu Ibu Misien. Tuhan, Engkau memakai ibu ini di dalam ladang-Mu. Engkau berkati dia dengan kekuatan, kesehatan, ketekunan, kesabaran, keuletan di dalam hidupnya Tuhan, yang banyak-banyak perjuangan, dan Engkau karuniakan hikmat surga di dalam keluarganya, supaya mereka boleh suatu saat lebih lagi bersama-sama melayani Engkau. Inilah doa kami Tuhan, inilah doa kami. Dan juga kami berdoa bagi istri dari Bapak Chandra yang bermasalah dengan kandungannya. Tuhan, kami mohonkan jamahan tangan-Mu. Mungkin beliau tidak ada di tempat ini atau beliau di mana saja Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau jamah dengan tangan kasih-Mu, dan Engkau sembuhkan
segala apa yang dia rasakan sebagai penyakit, dan Engkau beri kelepasan Tuhan, supaya kesehatannya pulih dan boleh lagi melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mohonkan berkat dari Engkau. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat anugerah, kasih sayang, damai sejahtera, berkat-berkat jasmaniah yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan diberkatkan kepada kita semua, dan juga ditambah dengan kesehatan, kekuatan, serta panjang umur sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah segala berkat ini, dan Engkau diberkati untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang berjumpa denganmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat siang.